Ada beberapa hal yang memang terjadi di luar kendali kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu memang terjadi atas kehendak Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari rahimnya siapa. Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa, bagaimana bentuk wajah kita, dan lain-lainnya. Karena semua itu di luar kendali kita. Cuaca hari ini seperti apa, mau hujan ataupun panas, lahir dari keluarga broken home, lahir dari kondisi tubuh yang tidak sempurna layaknya seperti orang lain. Tiba-tiba ada yang datang menjatuhkan kita dan memfitnah kita. Semua itu di luar kendali kita dan di luar kontrol kita. Karena itulah yang namanya takdir kita. Tapi respon kita terhadap takdir kita, itulah yang menentukan bagaimana nasib kita ke depan. Nasib kita itu ditentukan bagaimana kita bisa merespon terhadap apa yang terjadi kepada kita. Mau nasib baik, mau nasib buruk, semua tergantung terhadap pilihan kita. Tapi tetap atas izin Allah. Nasib baik, keberuntungan, hoki itu bukan hal yang datang di luar kendali kita. Kita bisa mengontrol hal tersebut. Kadang kita masih menganggap bahwa keberuntungan itu karena takdir. Dan menurut saya itu keliru. Nasib baik dan keberuntungan itu sangat jelas kita bisa desain dari awal. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan nasib baik? Ya kita harus jadi orang baik dulu. Walaupun baik saja tidak cukup. Tapi percaya saya, tidak ada orang dengan sikap buruk itu mempunyai nasib yang baik. Nah, untuk membentuk diri kita, untuk memiliki nasib yang baik atau menjadi orang baik, itu semua tergantung dari mindset kita. Ya, semuanya tergantung dari cara kita berpikir. Karena pola pikir adalah pembentuk persepsi atau cara pandang kita terhadap hidup. Persepsi itu akan melahirkan emosi. Dan emosi yang menentukan perilaku, dan perilaku yang diulang-ulang, itulah yang akan menentukan nasib. Misalnya nih, kita mau menghadapi kegagalan. Pasti ada dua sudut pandang. Yang pertama, pola pikir sudut pandang positif. Saya harus tabah, saya harus sabar dalam menghadapi semua kegagalan-kegagalan ini. Saya harus belajar lebih baik lagi dan harus semangat dan berjuang dan berusaha terus pantang menyerah. Nah, karena pola pikir tersebut, akhirnya persepsi kita itu menjadi positif. Dan kita akan terus berbenah dan mencari tahu apa yang salah dari diri kita dan kenapa kita harus gagal. Akhirnya, karena persepsi positif itu melahirkan emosi yang positif juga. Kita tidak baper, kita tidak gampang marah. Karena apa? Karena kita sibuk berbenah, mencari tahu dan selalu mengevaluasi mengenai kegagalan kita. Lalu, perilaku kita itu menjadi positif. Karena kita tahu kita pernah gagal, akhirnya kita lebih hati-hati. Kita lebih rajin dari sebelumnya, kita sibuk memperbaiki diri, kita sibuk belajar, dan kita begitu sangat semangat dan antusias walaupun kita pernah gagal. Begitu terus, diulang terus hari demi hari, hari demi hari. Sampai kapan? Sampai akhirnya nasib baik datang menghampiri kita. Kita sudah diciptakan dengan takdirnya kita masing-masing dan kita tidak bisa menolak hal tersebut. Akan tetapi, nasib yang terjadi pada kita, entah itu nasib baik, entah itu nasib buruk, adalah bagaimana kita merespon apa yang telah terjadi. Hidup itu selalu dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, kita memilih untuk meratapi nasib dan memilih untuk percaya bahwa kita tidak akan bisa merubah keadaan dan kemudian kita terpuruk sampai akhir hayat kita. Atau ada pilihan yang kedua, berusaha merubah nasib sehingga kita berpeluang untuk mendapatkan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Kedua itu tidak ada yang salah karena dua-duanya adalah pilihan. Jadi, perbaiki pola pikirmu, perbaiki mindsetmu sehingga nasib baik, keberuntungan akan datang menghampiri dirimu. Terima kasih, semoga bermanfaat.